punya kecerdasan sosial yang lebih baik dibanding anak-anak yang diasuh oleh bapak ibunya yang jarang tersenyum. Kalau ngasuh anaknya sambil cemberut, pertanyaan saya, bunda-bunda kalau ngasuh anaknya lebih banyak tersenyum apa cemberut? Aduh, Bu Indah yang langsung ayo. Karena ngefek. Maka hari ini kita belajar bersama-sama ya Bu ya. Karena kita berharap anak-anak kita nanti tumbuh jadi anak-anak generasi tangguh, jadi generasi-generasi kuat harapan bangsa. Gitu ya. Oke, minumnya masih? Iya, nanti kita belajarnya sampai jam berapa? Sampai maghrib? Oh iya, enggak Bu ya. Baik, secukupnya kurang lebih saya menyampaikan materi. Setelah itu masuk sesi tanya jawab ya. Bunda-bunda udah siapin pertanyaan dari rumah? Oh belum. Ya nanti apa yang ketemu pas Bu Romi nyampein materi kok pengen tanya ini ya boleh ya. Saya mulai dari sini Bu. Penting kita menyiapkan anak-anak kita nanti tumbuh jadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, calon-calon generasi penerus bangsa. Ini saya cek dulu nih yang anaknya baru satu, mana coba tunjuk tangan. Yang anaknya baru satu. Oke, alhamdulillah terlihat dari wajahnya ya. Anaknya dua. Alhamdulillah pensukses keluarga berencana. Iya. Anaknya tiga mana? Weh, terlihat di wajahnya, wajah berpengalaman. Iya. Anaknya empat, ada empat. Wah, alhamdulillah ada. Anaknya lima. Oh, berarti ibu pemenangnya Bu. Masya Allah. Ya, perhatikan berapapun anak kita berharap anak-anak kita tumbuh jadi anak-anak yang kuat, yang bisa menghadapi tantangan zamannya nantinya ya Bu ya. Iya, maka tadi kalau lihat anak-anak tampil ke depan, ini sudah melatih kepercayaan diri. Ya kan, dia jadi nggak grogi, konsentrasi juga, meskipun lirik-lirik temennya, habis ini gerak apa ya. Tapi itu dia berlatih banyak hal. Dan ini tugas kita, kalau kita muslim, kita diingatkan Allah di sini. Sebenarnya kalau parenting itu dasarnya kita dari sini Bu. Dan hendaklah takut di antara kalian seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah, yang kita khawatir ketika nanti kelak kita sudah tidak ada di dunia ini Bu. Ya, Ibu pernah nggak merasa khawatir akan anak ke depan gitu? Pernah nggak? Satu waktu nanti anakku kira-kira ke depan gimana ya? Pernah kepikir begitu enggak? Atau mungkin pernah kepikir aku nanti sampai umur berapa bisa dampingi anakku? Pernah? Terus apa yang ibu rasakan waktu itu? Oh, nelangsa. Ada yang ngerasa takut, cemas, ada khawatir gitu ya. Kira-kira nanti anakku ke depan gimana ya? Dan perhatikan, Allah itu hadirkan rasa cemas pada manusia itu sebenarnya ada manfaatnya. Biar apa? Kita bersiap. Maka kalau nggak pingin punya anak generasi yang lemah, berarti kita harus mempersiapkannya. Memang ada ya Bu, anak-anak generasi lemah. Ada Bunda. Di antaranya yang kayak apa Bu Romi? Yang seperti ini. Anak generasi lemah itu anak yang kalau dia punya masalah tidak bisa ngatasin masalah dan berujung depresi, bahkan beberapanya sampai tindak bunuh diri. Ini kasus yang menurut saya kita nggak boleh anggap sepele, karena memang di tahun yang akan datang, kalau diprediksikan di tahun 2030 itu ada satu penyakit yang menjadi tantangan anak generasi kita. Salah satunya itu masalah isu kesehatan mental. Ya, dan ibu-ibu harus tahu kalau di usia manusia itu ada usia paling rawan mengalami gangguan kejiwaan. Itu usia berapa Bunda? Usia 10 sampai 18 tahun. Usia berapa Bu? 10 sampai 18. Ya. 10 sampai 18 tahun. Berarti anak saya aman dong Bu? Aman, masih bocah. Tapi bocah juga bisa stres Bu? Bisa. Ada tanda-tandanya? Ada. Cuma anak-anak gampang teralih. Nanti tuh terkrisisnya di usia 10 sampai 18 tahun. Maka kalau nggak kepingin anaknya di 10 sampai 18 tahun itu punya banyak problematika terkait kesehatan mentalnya, buat anak sehat dari dini. Maka saya lebih senang ketemu sama wali-wali masih usia dini begini, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
ya 10 sampai 18 tahun. Maka kita siapkan dari sekarang. Kenapa sih 10 tahun Bu? Itu masa jelang-jelang haid yang cewek. Jadi masa pubertas saat hormonal mulai aktif ya, nanti terkait dengan kesehatan mental. Lebih banyak kasusnya pada anak putri dibanding anak putra. Jadi yang punya anak putri, tapi nggak semua anak putri. Biasanya yang punya tipikal apa Bu Rofi? Pendiam, tertutup, sulit bicara atau mengekspresikan perasaan. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak perempuan tipenya agak pendiam begitu ya, itu rodok-rodok. Nanti orang tuanya butuh effort untuk apa? Menjalin komunikasi yang baik. Jangan sampai anak itu kok diem sama orang tuanya, jangan sampai. Kalau dia diemnya pas di sekolah masih nggak apa-apa. Nanti kan dirangsang-rangsang jadi stimulasi. Tapi normalnya anak kalau sama orang tuanya tidak diam. Perhatikan. Kalau ada anak diam saat bersama orang tua, berarti anaknya tertekan. Oh gitu ya Bu? Iya. Karena sediam-diamnya bocah, semalu-malunya bocah, kalau sama orang tuanya pasti dia banyak ngomong. Gitu ya? Apalagi kok masih usia segini gitu Bu. Ya, anaknya masih banyak ngomong? Iya Bu, saya malah bingung nyuruh dia diam gitu ya. Andanya anaknya insya Allah sehat. Tinggal diarahin aja nanti ngomongnya ya. Oke. Tapi perhatikan tadi yang punya tipikal pendiam. Terus antara anak laki dan perempuan memang lebih rentan perempuan, tapi untuk sampai kasus terjadinya tindak bunuh diri itu lebih banyak pada laki-laki Bu. Ya, ada yang punya anak laki? Halo, tunjuk tangan coba yang punya anak laki. Oke, Masya Allah. Boleh tanya Bu, ayah ini wali apa guru? Wali. Nah, anaknya di sini. RA. 2. Oh 2. Ayah anaknya laki kan? Kalau anak lakinya nangis, ayah bilang apa ke dia? Kalau yang untuk yang besar, biasanya tak suruh nyelesain nangisnya dulu, tenang dulu. Kalau yang kecil, ya biasanya didiem-diem. Diem-diemnya gimana? Ya dilus-lus, diem deh, gitu ya. Udah deh, diem deh gitu ya. Tepuk tangan dong buat ayah. Ini kayaknya ayah-ayah yang keren nih, kayak wali-wali RA Al-Firdaus sudah keren-keren. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Karena kalau wali-wali di luar sana nggak begitu Pak. Kalau ada anak cowoknya nangis dia bilang apa? Jangan nangis ya, bocah lanang mau nangisan, cemen lah. Kalau dia bilang gitu. Terus ada yang anak lakinya kalau nangis malah ibunya begini. Diam. Ada yang begini loh. Ada kan? Ada. Tapi bukan ibu-ibu di depan saya ya. Ini kalau di depan saya ini penampakan ibu-ibu solihah. Ya, perhatikan Bunda, secara umum, ini saya bilang secara umum, banyak anak laki-laki dari kecil tertuntut nggak boleh nangis, harus selalu kuat, baik-baik saja, begitu kan? Maka perhatikan, banyak anak laki-laki sampai dia dewasa kalau punya masalah nggak pernah cerita. Kenapa? Waktu kecil dia nangis saja nggak boleh. Ya, apalagi kok menunjukkan kelemahannya. Maka Bu, anak laki-laki kita nangis boleh? Boleh. Karena apa? Air mata bukan hanya milik perempuan. Bapak pernah nangis? Pernah. Oh, pernah. Meskipun saya tahu laki-laki kalau nangis biasanya ngumpet, gak mau kelihatan istrinya, anaknya gitu ya Pak ya. Tapi kadang dia nangis setiap pulang kerja. Ya Allah, berikan aku kecukupan rezeki biar bisa mencukupi anak dan istriku. Tapi dia gak kepingin tuh anak istrinya lihat. Beda kalau ibu-ibu nangis. Kalau ibu-ibu nangis gimana Bu? Nangis, suaminya pulang tuh, ibu terus gimana? Digede-gedein. Suaminya gak pekaan lagi gitu. Pinginnya ibu kalau ibu nangis, suaminya bilang apa? Kenapa Bu? Lo pinginnya kayak Pak Saifuddin ini, cup. Kenapa Mama? Pinginnya gitu ya. Ternyata itu cuma ada di sinetron. Ya, maka ini jadi perhatian kita ya. Jadi kalau nggak kepingin anaknya punya di kemudian hari ragam gangguan mental, buat anak dari kecil nyaman bicara, speak up.
Ya, dan seanteng-antengnya anak, sepemalu-pemalunya anak saat di luar rumah, kalau di dalam rumah dia harus apa? Bicara sama orang tuanya. Siap? Siap. Iya. Terus apa? Itu ciri generasi lemah pertama. Ciri generasi lemah yang kedua yang begini nih. Kalau punya masalah, larinya ke tindakan yang salah. Ada perilaku tawuran, rokok, miras, narkoba. Nih agak ngeri nih. Tolong ya jaga anak-anak kita. Kalau ibu-ibu, saya di sini ngasih gambaran tawuran. Maaf, tawuran itu cuma ada berita di berita-berita televisi itu di kota gede, Surabaya, Jakarta, Bandung. Itu atau Kebumen ada sih? Ada. Saya itu cerita aja Bu. Minggu kemarin itu ada satu nenek-nenek datang ke saya. Nenek-nenek loh ini sudah sepuh datang ke saya mengkonsultan cucunya. Cucunya kelas 8 SMP. Berarti kelas berapa? Kelas 2 SMP. Nenek ini datang tapi cucunya nggak diajak. Nenek ini datang sama tantenya si cucu. Bilang apa? Saya mau konsultasikan cucu saya. Cucunya kenapa Mbak Putri? Saya tuh 2 minggu kemarin habis ngambil cucu saya dari kantor kepolisian Bu. Kenapa cucunya? Terlibat tawuran. Jadi dia anak SMP, cowok ya, tapi kalau gaul sama anak-anak yang lebih gede. Dia anak SMA, SMK begitu. Nggak tahu dia beneran ikut tawuran apa enggak, tapi waktu di polisi datang dia ikut lari tunggang langgang, ikut dari garuk dia ambil. Neneknya yang ngambil. Saya tanya, kok nenek yang ngambil? Ibu bapaknya di mana? Di Jakarta Bu. Bapak ibunya kerjanya di Jakarta. Anak ini sama saya asuh. Oh iya, oke. Terus anak ini udah boleh sekolah Bu. Ternyata di sekolah dia sama 5 temennya bikin video ngerokok rame-rame di lingkungan sekolah. Viral lagi cucu saya Bu. Saya udah bingung Bu sama cucu saya. 2 hari setelahnya ada paket datang ke rumah. Paket. Ibu apal sama suara itu? Kurir. Saking apalnya ya Bu ya. Si kakek, ya waktu itu paketnya COD, jadi yang terima yang bayar ya. Kakeknya ngerasa nggak pesen, siapa sih pesen, masa aku nggak pesen. Ternyata siapa yang pesen? Cucunya tadi, anak SMP. Kakeknya ini bayar nominalnya 30.000. Apa yang dipesen cucunya? Untuk kakeknya ini ngecek dulu. Yang dipesenkan apa ternyata? Yang dipesen cucunya ini senjata tajam. Jadi senjata tajam belinya online. Oke? Bayangkan anak SMP kelas 8 beli online yang dibeli senjata tajam. Kira-kira mau buat apa? Mau buat apa Bu? Ini yang kemudian saya sampaikan kepada nenek ini. Karena nenek ini datang ke saya di posisi yang sudah bingung mau tak apa lagi cucu saya Bu. Terus saya bilang, Bauti, cucu panjenengan ini kalau tidak ditangani dengan baik, tidak didampingi dengan baik, dia punya potensi menjadi pelaku tindak kriminal dan kekerasan di kemudian hari. Ibunya suruh pulang ya, saya bilang gitu. Oh nggak bisa Bu, ibunya repot, lagi punya adik kecil, adiknya baru 4 tahun, kembar lagi Bu, lagi repot. Neneknya bilang gitu. Oh gitu ya Bu ya. Memang ngaruh ya Bu ya perilaku cucu saya sama ibunya. Saya bilang sangat, tuh ada bunda yang udah ngerti sangat gitu ya. Iya. Oh waktu itu cucu saya sempat bilang sih Bu sebelum ibunya berangkat ke Jakarta, aku nggak suka punya adik, aku sebel punya adik, aku mending nggak punya adik. Sekarang saya tanya ke bunda-bunda semuanya, ini wajah-wajah masih mau nambah anak lagi? Anak kita itu jangan-jangan kalau punya adik seneng nggak? Jawab Bu, anak kita kalau punya adik sini seneng nggak? Seneng nggak? Oh, 2 kemungkinan. Nah ini cari aman kalau 2 kemungkinan itu ya. Sebenarnya fitrahnya seorang anak kalau punya adik itu seneng. Kenapa rumahnya jadi hangat, rame, dia ada teman main gitu kan? Tanya sama anak yang dia hanya anak tunggal, itu sebenarnya dia sering kesepian di rumah. Maka rata-rata anak tunggal besok kalau merit pinginnya punya anak banyak. Oh ada di sana, enggak juga Bu, langsung dijawab ya. Kebanyakan.
Mungkin dia anak tunggal tapi di rumahnya rame. Tapi kebanyakan anak tunggal, rata-rata besok aku punya anak jangan cuma satu. Kenapa? Cuma anak satu itu sepi gitu. Pinginnya punya anak biasanya jangan lebih dari satu gitu kan ya. Nah, kecuali ibu satu sana gitu. Sejauh enggak, aku enggak gitu ya. Mungkin nanti kasuistik ini ya. Jadi secara umum sebenarnya anak itu suka kalau punya adik, Bu. Cuma yang bikin nggak suka itu apa? Sikap orang dewasa yang berubah sejak hadirnya anak kecil di rumah. Betul kan? Betul? Betul. Maka saya sering bilang kepada para orang tua, kita ini sebagai orang tua punya banyak salah pengasuhan sama anak kita yang nomor satu. Halo Bu, anak nomor satunya aman? Aman? Aman, alhamdulillah. Tapi ingat, kita ini punya banyak salah sama anak nomor satu. Kenapa sih Bu Rofi? Dulu pas punya anak nomor satu, kita belum pintar-pintar amat jadi orang tua. Yang kedua, dulu pas kita punya anak nomor satu, kehadirannya paling kita tunggu-tunggu. Tapi juga menjadi anak yang paling sering kita lupakan sejak kehadiran adik-adiknya. Betul apa betul? Ingat anak nomor satu kalau mau ngapain, Bu? Nyuruh. Jadwal belum? Sholat, mandi, makan. Nitip adekmu. Oh jadi contoh adekmu, ini dituntut jadi contoh. Sehingga banyak akhirnya tanpa sadar kakak-kakak atau anak nomor satu itu apa? Punya luka pengasuhan. Ya, ada ya Bu anak yang punya luka pengasuhan? Ada. Ciri anak yang punya luka pengasuhan saat dia sudah dewasa, satu, gak mau lagi disentuh orang tuanya. Halo, anaknya masih mau disentuh? Tolong dijaga ya. Di luar sana beberapa pasien saya ada yang orang tuanya mau menyentuh begini, Mas atau Mbak, itu udah bahasa tubuhnya menolak, reject ya. Berarti apa? Dia nggak nyaman. Aku tolak, nggak mau. Yang kedua, ciri anak yang punya luka pengasuhan biasanya apa? Gak nyaman wajahnya dilihat orang tuanya begini. Dilihat aja dia suka memalingkan, dijejeri, menghindar. Ya, itu ciri anak-anak yang punya luka pengasuhan. Maka kita nggak kepingin anak kita adalah bagian anak-anak yang punya luka pengasuhan. Maka ketika tadi saya bilang ke nenek itu, ibunya suruh pulang Bu. Kalau toh pun nggak seterusnya karena repot, diatur waktunya untuk pulang. Kalau sudah nyampe rumah yang kecil-kecil nenek pegang, beri kesempatan anak remaja SMP ini, laki-laki ini untuk berdua saja dengan ibunya. Anak ini rindu untuk bisa apa? Dapat sentuhan ibunya, kasih sayang ibunya, bisa ngobrol sama ibunya, bisa mencurahkan apa yang jadi perasaan-perasaan dia, gitu kan? Yang itu nggak dia dapatkan lagi, ya. Tapi kan ada neneknya, Profi, orang digantikan neneknya, uang saku nggak pernah tersendat, kuota selalu penuh, bukan aman. Iya aman dari sisi fisik, tapi nggak aman dari sisi emosi. Paham sampai sini? Dan rata-rata anak yang berperilaku seperti ini adalah anak-anak yang punya luka di rumahnya. Maaf. Maka saya nggak kepingin anak kita nanti tumbuh jadi anak-anak yang punya luka pengasuhan di masa kecilnya. Ya, siap Ibu? Maka nanti kita belajar. Yang ketiga apa? Ciri generasi lemah itu yang nggak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya atau pergaulannya. Ya, jadi ini tolong banget jadi perhatian kita. Karena anak-anak kita ini anak-anak yang secara pergaulan sekarang kan lintas ya Bu. Kalau dulu tuh pergaulan ya dunia nyata aja gitu. Kalau sekarang dunia maya. Saya itu prihatin banget. 3 hari kemarin kita ada acara dengan Komisi Perlindungan AIDS Kabupaten Kebumen. Waktu itu kita edukasinya pada guru-guru RA dan IGTK ya, perwakilan tiap kecamatan melakukan tindak pencegahan HIV/AIDS. Dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen menyampaikan bahwa Kebumen ini masih mohon maaf peringkat 1 Pak se-Jawa Tengah untuk kasus HIV/AIDS-nya. Terus kemudian dari sekian banyak kasus HIV/AIDS itu memang lebih banyak dari kasus laki-laki yang mengalami penyimpangan orientasi seksual.
Nah, kalau beliau nyebut itu flash disk gitu, saya malah belum udah flash disk maksudnya oh ya. Ya saya taunya ya gay aja gitu ya, homoseksual gitu aja. Jadi nyebutnya flash disk lah, saya nggak mau dengan flash disk apa gitu. Tapi itu contoh realnya Bu. Saya nggak kepingin, bahkan kemarin dari Kepala Dinas Perlindungan Anaknya, beliau Dr. Fatma kemarin menyampaikan kasus yang kemarin rotuk bikin saya gregel gitu, karena saya juga seorang ibu gitu ya. Ada satu kasus anak kelas 6 SD yang ternyata kalau malam itu kalau sudah bapak ibunya tidur ternyata dia bisa pergi dari rumahnya. Dan ibu bapaknya nggak ngerti. Ibu bapaknya ngertinya anaknya tuh udah tidur. Ternyata apa? Anak kelas 6 SD ini apa? Ditungguin pacarnya yang SMP. Pokoknya ibu bapaknya sudah tidur, nanti dia udah dikode akan keluar rumah ketemu sama pacarnya. Jadi dia pulangnya kapan? Nanti jelang dini hari. Dan orang tuanya nggak ngerti nih. Ini saya menyampaikan di mana nih sisi keamanannya anak-anak. Maka saya kan suka ngajarin ya di bab edukasi seksual ke anak-anak itu ada periodenya. Suatu saat memang tidurnya terpisah dari orang tua, ya kan? Tapi saat anak sudah tidur sendiri, jangan biasakan kamarnya dikunci dari dalam sama anaknya. Agar apa? Ibu tuh juga bisa ngecek, ini anakku ada di kamar enggak? Pikir ibunya anak ini di kamarnya sampai pagi, ternyata apa? Anak ini pergi dini hari baru balik. Ya kan? Maaf, anak kelas 6 SD bisa bunting enggak? Bisa hamil enggak? Bisa. Kan sel telurnya udah matang. Anak sekarang sel telur udah matang kelas 4 SD, yang haid aja banyak. Ya kan? Maka inilah contoh generasi lemah yang kita cukup prihatin. Dan Kebumen ini meskipun kita sebenarnya belum masuk kota besar ya sebenarnya ya, tapi kita apa sih maksudnya kota apa ya Pak? Pinggiran ya atau apa sih? Ya, cuma ternyata ya sejak teknologi itu masuk sekarang nggak ada kota kecil menurut saya. Sejak ada internet masuk dan seterusnya ya. Maka ini jadi perhatian kita, jaga anak-anak nanti harus punya rasa malu sejak kecil. Malu ketika dia melakukan salah, malu ketika dia area pribadinya terlihat, malu ketika area pribadinya disentuh orang lain, nggak boleh dan seterusnya ya. Yang terakhir, ciri generasi lemah adalah anak-anak yang tidak bisa mengontrol emosinya. Ya, maka ini bagian dari PR kita, bagaimana mengajarkan jiwa welas asih, kasih sayang kepada anak-anak. Kalau sekarang banyak banget bermunculan kasus-kasus bullying, perundungan. Mohon maaf Bu, Pak. Bullying, perundungan itu kan sebenarnya intinya dari mana sih Bu? Para pelaku bully biasanya terbiasa apa? Bertindak dulu, mikirnya belakangan. Berarti kalau nggak kepingin anaknya jadi pelaku bully, ajarkan ke anak mikir dulu sebelum bertindak. Perhatikan Bu, kata kunci biar anak kita nggak jadi pelaku bully apa? Pikir dulu baru bertindak. Nih kalau aku mukul temanku sakit nggak ya? Nih kalau aku ngomong begini temanku tersinggung nggak ya? Itu kan mikir dulu kan? Mikir dulu sebelum ngomong, mikir dulu sebelum kamu bertindak. Ini nyakitin orang lain nggak? Kalau itu diajarkan anak sejak kecil, ada jiwa welas asih, insya Allah anak kita terbiasa nanti sampai gede. Kalau mau melakukan sesuatu mikir dulu dong, ya? Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, maka disinilah nanti tugas saya dan Anda mewujudkan anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang kuat, tangguh, tapi tetap apa? Punya hati yang lembut, tetap punya hati yang baik, begitu ya. Kenapa begitu Bu? Karena anak adalah amanah. Anak adalah amanah, maka jagalah. Betul Bu? Anak amanah? Amanah dari siapa? Amanah dari Allah yang kehadirannya karena dulu kita minta. Betul ya, dulu kita yang minta ya. Mintanya bahkan kita nggak cuma sekali, berkali-kali kita minta sama Allah. Ya Allah berikan aku anak, berikan aku anak, berikan aku anak yang dulu mintanya anak yang apa Bu? Yang soleh, yang soleha, yang sehat, yang nggak kurang suatu apa Bu Rofi. Mintanya berkali-kali. Perhatikan Bunda, ini pengen untuk saya dan Anda.
Sesuatu yang kita minta berkali-kali kepada Allah dan dikabulkan sama Allah, itu menjadi janji kita sama Allah. Ya kan? Kamu minta, tak kasih. Maka jaga yang tak kasih ini dengan sebaik-baiknya. Maka termasuk jaga anak kita siap menjaga mereka dengan sebaik-baiknya, Bu? Siap. Meskipun saya katakan gak gampang, tapi inilah ibadah kita, Bu. Kalau kita muslim, ingat-ingat aja surat Al-Isra ayat 34. Dan orang tualah yang menginginkan anak, dan keinginanmu janjimu kepada Allah. Maka tepatilah janjimu, karena engkau akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka karena kita ini dikasih tanggung jawab sejak jadi orang tua, ibadahnya kita nggak cuma sholat, puasa, baca Al-Quran, mengasuh anak dengan baik, ibadah boten? Ibadah. Anaknya mau bawa sekolah, kita semangati sekolah, ibadah boten? Nyemangati anak belajar dengan baik di sekolah, ibadah boten? Ibadah. Dan kenapa Anda milih Al-Firdaus? Ayo saya tanya, kenapa milih Al-Firdaus? Ibu yang bawa bayi, ya Allah, itu ibu rasanya dunia milik berdua sama bayinya ya. Ya Bu ya, ibu yang bawa bayi, kenapa milih nyekolahin anaknya di Al-Firdaus? Ayo ngomong. Oh, pingin yang terbaik. Oke, terbaik dari sisi apa? Oh, karena teman-temannya di sini, Bu. Oke, sip. Ini Al-Firdaus paling tenar di sini, Bu Indah. Oke, email juga kuning, Masya Allah, Bu. Kenapa milih anaknya sekolah di sini, Bu? Oh, dekat dengan rumah. Oh, saudara pernah di sini. Nyampe sore ya, Bu ya? Oh, setengah hari. Oke, baik. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Ayah belakang, aku udah di belakang, ngumpet-ngumpet, ternyata kena juga sisi kamera ya. Ayah paling belakang, kenapa milih anaknya sekolah di sini, Ayah? Oh, ada saudara sama dekat, Masya Allah. Tak pikir jawabannya mau istri, Bu, kemarin yang daftar. Enggak ya, tapi Ayah sepakat ya. Istrinya hadir enggak? Oh enggak, istrinya kemana? Oh, Masya Allah, punya bayi kecil di rumah? Oh iya, makanya ini boleh tepuk tangan buat Ayah. Ada dua ya, ada dua. Oh, tiga dihitung, nanti protes Pak Saifuddinnya. Aku iyo Ayah loh, Bu Robi. Iya, Masya Allah. Berarti karena ibu nggak bisa, Ayah hadir, ini menunjukkan ada kerja sama. Dan perhatikan ya, satu hal yang mungkin kita lupa. Kalau di Al-Firdaus, anak-anak juga diajarin ada nilai plusnya. Apa tuh? Spiritual. Diajarin agama kan? Diajarin doa-doa kan? Diajarin hadis, bahkan ya Bu, surat-surat pendek gitu ya, yang mungkin orang tuanya agak sempet. Atau ya repot sama adiknya, Bu, kita kerjasama nanti di rumah Bunda tinggal ngulang kan? Nah itu, ini nanti jadi jawaban kepada Allah. Gimana kamu didik anakmu? Ya Allah, dulu waktu usia RA saya titipin di Al-Firdaus, ya Allah, biar diajarin juga agamanya. Bahkan di sini ada mengaji ya Bu Indah ya. Ada. Kemarin ada Pak Ustadz yang hadir ya. Hari ini Pak Ustadz nggak hadir ya? Nggak hadir ya. Diganti Pak Saifuddin. Ustadz Saifuddin ya. Gitu ya Bu ya. Maka dari sinilah nanti kita belajar untuk bareng-bareng jadi orang tua yang cerdas. Orang tua yang cerdas yang seperti apa, Bu Rofi? Apakah dia ya, mungkin baterainya habis. Sebentar. Mic yang satu mana ya? Di baterai tadi, Pak. Oh, bagus. ya. Jadi kalau ditanya orang tua cerdas itu apakah yang harus S1, S2, S3? Enggak. Ya. Ya. Oh iya, baterainya mungkin ya, Bu. Iya. Jadi orang tua cerdas itu apa karakteristiknya? Satu, yang ngerti gimana konsep didik anak yang benar. Mungkin pendidikannya nggak tinggi, mungkin nggak ber-SS begitu ya. Titelnya mungkin nggak banyak, tapi dia mau belajar didik anak yang benar kayak gimana. Yang kedua, orang tua cerdas itu orang tua yang apa? Saya katakan di sini mau hadir. Orang tua yang mau hadir. Masya Allah.
mau hadir mendampingi tumbuh kembang anak-anaknya. Maka kalau boleh saya pesan, jangan gampang mendelegasikan pengasuhan kita kepada orang lain kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Kategori darurat itu apa, Bu Rofi? Ya kerja salah satunya. Saya kerja, Bu, nanti anak saya gimana ya, Bu? Maka Ibu cari TPA. Di sini yang TPA pulang jam berapa, Bu? Ya sama sampai sore juga. Sorenya jam berapa, Bu? Setengah 3 udah. Setengah 3. Bahkan kemarin ada TPA pulang setengah 5. Anak berangkat pagi, dijemput pagi. Sampai rumah tinggal ngantuk ya. Ya wes gak apa-apa lah, daripada anaknya gak terstimulasi gitu ya. Nah, tapi kalau bisa, Bu, jangan membuat situasi darurat terus ya. Ya. Ada alasan terus untuk nggak ngasuh anak, jangan. Karena kalau alasan bisa dibuat. Carilah justru waktu sebanyak-banyaknya untuk bisa hadir membersamai anak. Siap? Siap. Dan hadirnya utuh. Oke? Hadirnya utuh maksudnya apa? Ya fisiknya hadir, pikirannya hadir, rasa jiwa semuanya hadir ke anaknya. Oke? Nah, maka hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan, Bu Rofi, biar kita jadi orang tua yang cerdas, bisa mendidik anak memakai hati kita, agar kondisi emosi anak kitanya juga lebih baik. Bapak Ibu mau belajar? Mau. Mau. Gimana caranya? Kita sharing. 1. Para ibu wajib hadir ke anaknya. Halo ibu-ibu, mana yang merasa ibu tunjuk tangan? Sip. Nah, para ibu hadir. Ingat, tapi hadirnya tolong dibaca. Hadirlah tanpa amarah, wajah sumringah, senyum. Merekah. Pertanyaan saya, kalau sama anaknya sering begitu atau sebaliknya? Jawaban valid, tanya anaknya. Iya, kita belajar di sini hadir ke anak, tapi apa? Berusaha tanpa amarah, wajahnya sumringah, senyum merekah. Maka tadi Bu Rofi bilang apa? Sambil tersenyum. Ayo, yang sudah ikut parenting saya tahun kemarin, rumus senyum sehat, sebutkan. Halo, ada yang masih ingat? Rumus senyum sehat. Lah lupa lah Bu, udah setahun gitu. Rumus senyum sehat, diulang-ulang ya. Diingat-ingat ya. 3, 3, 5. Ulangi. 3, 3, 5. Tarik bibir ke kanan 3 cm, ke kiri 3 cm. Tahan minim 5 hitungan di depan anak. Praktek. Kanan kirinya sama. Kanan kirinya sama. Terus tahan minim 5 hitungan di depan anak. Adek, dek, adek. Nah begini. Senyum begini. Ibunya sampai kemengkelan. Aku suruh kayak gitu Bu Rofi. Iya. Nanti praktek. Ya, praktek. Ini Bu, anak saya cewek sama cowok sama-sama suka. Kalau ibunya begitu, sama. Apalagi kalau anak Anda perempuan. Anak perempuan itu paling seneng kalau ibunya ngomong biasa melihat muka, mata, wajah anaknya. Adik, kakak cantik, kakak, begini. Nih. Oh iya. Dan lekat. Kenapa? Karena perempuan bicara pakai rasa. Maka dia seneng kalau ibunya ngomong, dia wajahnya dia tatap gitu. Aku tuh penting buat bunda gitu. Jadi jangan biasakan kalau anak cewek kita cerita ibunya sibuk dengan gadgetnya. Itu membuat anak apa? Merasa diabaikan. Besok nanti kalau kita tua, kita mau ngomong sama anak itu gantian, anaknya sambil jawab WA. Ya Bu, ngapa Bu? Gitu. Sama, hukumnya apa? Timbal balik gitu. Terus kalau anak saya cowok gimana Bu Rowi? Tetap butuh tapi jangan lama-lama. Karena laki-laki nggak suka ditatap lama-lama. Oh gitu ya Bu Rowi. Maaf, ayo anak cowok-cowok perhatikan. Anak laki-laki itu kuat ditatap, ibu tolong hitung saja 5 hitungan. Anaknya laki-laki, jadi kalau panggil anaknya mas, 1, 2, 3, 4, 5. Terus itu berpaling, set. Jangan diprototin begini, mama sekian ibu, dengerin ibu ya.
Mas, nah ini kita padahal sudah sampai 15 menit nih. Itu anak udah sebel pakai banget. Kalau dia mempertahankan tatapan itu hanya karena nggak enak sama ibunya. Aku masih kecil sih soalnya. Oke? Jadi anak laki-laki nanti tampak lagi kalau dia udah tambah gede. Oh, anaknya udah mulai kelas 5, 6, ya SMP, SMA, itu nggak seneng kalau dia ditatap lebih dari 5 hitungan. Oh gitu toh Bu? Iya. Praktekkan Ini psikologis laki-laki begitu. Saya juga udah. Ya, maka biasakan kalau sama anak cowok itu apa? Kalau duduk kita nggak selalu berhadapan-hadapan gitu. Kalau sama anak cowok itu apa? Bersebelahan. Karena laki-laki lebih senang apa? Disentuh. Terutama di mana Bu? Pundak. Anak laki-laki senang disentuh orang tuanya di area mana? Pundak. Ini tuh sentuhan harga diri, kepercayaan. Anak laki-laki suka. Jadi kalau kita nasihatin anak laki-laki kita, terakhir jangan lupa, Mamas ingat pesan Bunda ya. Oke, ini membuat dia apa? Aku dipercaya sama ibu. Siap Bu? Ada yang bilang profil lah kemarin saya nyentuhnya itu kepalanya ibu, tak usah-usah gitu gimana? Nggak apa-apa boleh. Saya tangannya Bu, tak usah-usah boleh. Ya nggak boleh kalau kita nggak pernah nusuk-nusuk anak kita. Nanti ada gangguan psikologis namanya skin hanger. Apa Bu? Skin hanger. Skin hanger itu anak-anak yang saat sudah dewasa tumbuh jadi orang dewasa yang mukanya nyebelin, nyengitin. Pernah lihat orang dewasa yang kalau lihat itu kayaknya Banyak. Orang kok yang nyemut aja. Pernah ketemu orang yang bilang begitu? Maaf ya Bu, itu terbentuknya boten tiba-tiba. Orang yang seperti itu terbentuk kenapa? Dari kecil dia nggak dapat terapi skin to skin dari orang tuanya. Dia nggak dapat kecukupan sentuhan. Ini kulit anak kita ini butuh disentuh, diusap. Ini anak-anak kalau dari kecil jarang disentuh, diusap sama orang tuanya, gedenya tumbuhnya jadi tadi anak yang berproblem emosinya. Ada aja perilakunya yang bikin orang dewasa itu sebel. Maka akhirnya banyak orang tua saat anaknya sudah gede, dia sering marah-marah, ngomel sama anaknya. Kenapa? Lihat anaknya bawaannya marah. Oke? Maka kalau nggak kepingin nih anak ini yang tadi masih manis-manis banget, tampil di sini lucu-lucu tadi ya. Lucu, manis, polos, bau surganya masih tinggi tuh tadi yang tampil di sini. Ya kalau masih kecil gini kan bau surganya tinggi. Kalau kita bau apa? Kita bau tanah katanya gitu ya. Iya, dari tanah kan akan kembali ke tanah ya. Siapa yang usianya sudah kepala 4 ke atas macam saya, Jom? Perhatikan. Anak-anak ya Masya Allah. Kata Pak Kiai kalau usianya sudah kepala 4 ke atas itu satu kaki kita sudah nggak menapak di bumi. Terus napak di mana Bu Rowi? Udah satunya ini udah siap-siap. Maksudnya apa? Yang dipikir jangan cuma dunia aja. Maksudnya begitu. Jadi yang sampai udah kepala 4 ke atas sejipir kayak donyo orang nontek-tek Bu. Maka siapkan anak itu ya bukan cuma anak yang pinter tapi juga apa? Paham agama. Bisa doain orang tua, sholatnya terjaga, itu yang jangan dilupa. Siap Bu? Siap. Ini tadi ngomongin apa sampai ke Pak Kiai? Anak skin hanger, sentuhan. Siap? Sentuh anaknya. Laki-laki di mana? Pundak. Perempuan di mana? Perempuan di punggung. Kalau mau nyentuh anak perempuan, paling tepat di punggungnya ya Bu. Kalau punya anak cewek. Nah, itu seneng banget. Ini anak perempuan kalau punggungnya disentuh dia merasa apa? Dekat. Gitu. Kalau cowok di sini. Tapi misalkan anak cowok saya pengen itu di punggungnya boleh untuk menenangin emosi. Karena di dalam diri laki-laki juga ada jiwa femininnya, perempuannya, rasa yang juga pengen dimengerti. Betul? Betul Pak ya? Ayah betul? Ayah? Sebagai laki-laki pernah istrimu begini Bapak? Itu rasanya kan jelas. Istrinya mana sih? Ya Allah, ini ceritanya couple. Walah, harusnya tukeran baju sama Pak Saifuddin. Tadi saya baru datang udah protes, tuh kenapa Pak Saifuddin kapelan sama ustadzah? Ternyata tidak sengaja. Berarti sehati bener nih, ya sehati sama Al-Firdaus Pak. Bisa kapelan ya warna bajunya sama. Maka kalau seorang anak perempuan kehilangan fitrah ibunya, tumbuh jadi anak laki-laki yang miskin empati.
Kalau anak laki-laki nggak deket ibunya, tumbuh jadi anak laki-laki yang miskin empati. Masih ingat tadi cerita anak SMP kelas 8 tadi? Dia jadi pelaku tindak kekerasan, deket sama tawuran dan seterusnya. Apa dia nggak deket sama mamanya? Maka tolong ibu itu pensuplai kasih sayang, lemah lembutan, ya. Kalau anak perempuan nggak dekat sama ibunya, dia tumbuh jadi anak perempuan yang kegagah-gagahan. Perempuan tapi kayak feminin, tapi maskulin. Meskipun dalam diri perempuan tetap ada 20% sisi maskulinnya ada kan Bu? Ada. Tapi nggak boleh berlebihan maskulinnya. Nanti jadi mengalami penyimpangan orientasi seksual perempuan tapi seperti laki-laki. Paham sampai sini? Paham. Maka ibu-ibu siap hadir, tapi cek-cek hadirnya harus gimana? Baca bareng. Hadirlah tanpa amarah, wajah sumringah, senyum mereka. Rumus senyum berapa? 3, 3, 5. Jaga praktek. Iya. Ya, wajib ya. Yang kedua, kalau ibunya sudah hadir, ayahnya hadir. Nah, Bapak, Ayah hadir. Ayahnya hadir. Tolong para ayah hadir. Ya, hadirkan ayah. Kenapa ayah itu Bu Rofi? Karena ayah itu manfaatnya untuk tumbuh kembang anak itu di sini. Memenuhi rasa aman. Jadi ayah itu kalau nggak hadir dalam tumbuh kembang anak itu apa? Rasa aman di keluarga itu kurang. Saya kemarin nanganin kasus anak dengan gangguan kecemasan, padahal masih SD, dia belum masuk usia remaja. Ketika saya cek telusur salah satu penyebabnya, pada saat si ibu ini dulu menyusui bayinya, ibunya sering merasa takut, sering merasa cemas. Perhatikan, ini ada ibu yang masih menyusui ya, ada yang masih punya bayi kan? Perhatikan, saat kita mengasihi bayi, kita nggak cuma mentransfer air susu kita, tapi juga mentransfer emosi kita. Sedih kita, bahagia kita, cemas kita, semuanya tertransfer ke bayi itu. Ya, ternyata apa? Ibu ini ibu yang selalu takut, cemas karena dia di rumah sendirian yang sama bayinya. Kadang malam hujan petir, ibu ini ketakutan. Kemudian kadang mati lampu, takut, tertransfer semuanya ke bayi. Kenapa? Ayahnya jauh. Ada di sini yang suaminya jauh. Pelayaran, ayo. Ada yang suaminya berlayar. Ada yang suaminya kerjanya mungkin harus 3 bulan baru pulang, ada? Oke, nggak apa-apa, jangan nangis di sini, jangan. Karena saya tahu pada saat dulu Anda memutuskan memilih laki-laki itu, ibu itu pilihan sadar, betul kan? Apa dulu dipaksa? Mbak Siti Nurbaya? Enggak, Bu Rofi, saya udah terima dan udah tahu konsekuensinya Bu. Kami bahkan LDR. Oke, bagi yang pelaku LDR pesan Bu Rofi. 1. LDR itu kondisi yang tidak normal sebenarnya dalam konsep pernikahan. Karena normalnya pernikahan itu ya apa? Bersama-sama. Kalau toh pun sekarang rezekinya sementara jauh, ya nggak apa-apa, dijalani dulu, jaga saling percaya. Yang kedua, meskipun jauh secara fisik, tolong secara emosi ayah hadir. Caranya gimana Bu Rofi? Video call lah, telepon, ya. Kalau video call biasakan anak-anak itu apa? Melihat, menatap wajah ayahnya. Ibu-ibu tatap mata suaminya. Kenapa Bu Rofi? Penting. Maka kalau jadwal video call suaminya jauh-jauh, pas jadwal video call tolong jangan pakai daster bodol. Dan yang cakep mau video call sama suami gitu ya. Kenapa sih tatap mata? Bu Rofi ini yang Bu Rofi ngomong nggak cuma bercanda ya, tapi belajar dari beberapa kasus yang Bu Rofi tangani. Jadi indikatornya kalau sudah mulai nggak mau lihat mata, itu ada sesuatu yang tidak biasa. Ya, maka biasakan yang suaminya jauh, ya kalau video call ya tatap wajah, tatap mata suaminya gitu ya. Tapi juga jangan melotot, ayah gimana tadi? Ayah jangan begitu. Maksudnya itu ada tatapan. Oke Bu, apalagi yang suaminya serumah. Halo yang suaminya serumah. Masya Allah. Tolong pesan saya suaminya dilibatkan dalam tumbuh kembang anak. Betul. Kenapa Bu? Ini anak-anak yang nanti ayahnya ikut hadir akan apa? Muncul yang disebut emotionally secure. Jadi emosinya merasa aman, tenang, dan biasanya apa?
kemampuan kecerdasan emosinya nanti jauh lebih baik di kemudian hari, lebih percaya diri biasanya kalau ayahnya hadir, ya. Tapi kan sulit Bu menghadirkan ayah-ayah, boro-boro berangkat parenting, nganter anak aja kadang-kadang kagak mau. Ada Bu? Ada? Nah, mau nggak dibagi tips biar suaminya mau terlibat? Mau? Mau? Tapi wajib praktek ya. Satu, kalau mau melibatkan suami, tolong jangan ada nada instruksi. Tapi tolong nadanya apa? Minta tolong. Ayah, minta tolong ya, titik sebutkan. Karena laki-laki itu nggak paham kalau nggak jelas. Karena laki-laki itu makhluk yang tidak peka. Betulkah itu ayah? Laki-laki itu memang tidak mudengan. Maaf yang laki-laki. Aku merasa loh Bu Rofi. Iya, karena laki-laki itu harga dirinya terlalu tinggi. Jadi kalau disuruh sama istrinya dia merasa aku ki imame, aku nyuruh-nyuruh aku iki sopo kan gitu ya. Itu normal Bu, normal. Normal. Maka untuk meminimalisir itu kita apa? Bilang ayah minta tolong ya. Ada kata minta tolong. Siap? Yang kedua, kalau istri bilang begitu, kira-kira Bapak jawab apa, Pak? Kalau istri Anda bilang ke Anda, ayah minta tolong ya, anaknya apa misalkan, ayah langsung responnya apa? Ya Bu gitu. Ya Bu, keren. Kalau ayah belakang, responnya kalau istrimu bilang ayah minta tolong ya, ayah bilang apa? Oh. Ya mengko Bu, gitu ya. Tapi Bapak jalankan nggak? Oh dijalankan, ya mengko, mungkin lagi gigit roti gitu ya, Pak ditelan dulu gitu ya. Ya mengko, oke. Tapi minimal ada respon nggak? Ya mengko, bahkan ada yang siap. Ada yang begitu. Terus yang ketiga tipsnya Bu, apapun yang sudah dilakukan suamimu, tolong jangan dikomentarin. Itu yang penting. Kalau sudah pakai minta tolong, yang kedua kalau suami sudah melakukan jangan dikomentarin. Meskipun laki-laki kalau mandiin anaknya masih ada sabun di bawah kuping anak. Meskipun kalau bantu bikin PR mungkin tidak serapi mamahnya kalau yang dampingin, tapi jangan dikomentarin. Cukup yang terakhir apa? Ucapkan terima kasih. Makasih ya, tadi udah bantu anak-anak untuk mandi. Belum titik, masih koma. Terakhirnya bilang apa? I love you. Ya Allah, Pak, kapan terakhir kali si ibu bilang I love you? Lama Bu. Udah lama, atau malah tak balik, kapan terakhir kali Bapak bilang I love you ke ibu? Nggak pernah. Kemarin saya sesi parenting gini pernah tanya kepada ibu-ibu, kapan terakhir kali suami ibu bilang I love you? Pas akad nikah Bu. Sekarang udah beranak pinak banyak begitu ya. Walah, padahal cinta itu harus ditumbuh suburkan. Maka tolong ya kalau suami udah bilang, meskipun nggak sesempurna ekspektasi kita, katakanlah terima kasih ya, I love you. Itu bagi suami, kalau suaminya ibu bilang I love you gitu, suaminya respon apa kira-kira? Biasanya cuma tuh gitu. I love you ya, tuh. Siap? Ya, dan yang terakhir jangan bandingkan suamimu dengan suami. Iya, itu yang paling penting. Karena ada suami-suami yang maaf, modelnya mudeng banget gawean dapur. Dari nyeplok telur bikin sayur bening dia jago, ada nggak? Ada banyak. Tapi ada yang suami boro-boro ngerti kerjaan dapur Bu, makan aja nasi diambilin. Ada yang model suami begitu? Ada. Dan itu bentukan dia dari kecil, dikondisikan begitu. Jadi jangan samain ya. Terus gimana Bu kalau udah kadang gitu? Diskusikan aja, ayah mau terlibat ngasuh anak di mana? Misalkan udah Bu, aku tak yang jatah nganterin anak sekolah aja ya Bu. Aku tak jatah yang membisikkan anak persiapan sekolah. Ibu bikin sarapan aja. Intinya berbagi peran. Siap ya? Siap. Sampai sini paham? Paham. Oke. Oke, yang ketiga, ayah bundanya kompak dalam pengasuhan. Maka biar kompak harus rukun, ya. Jaga rukun ya. Ya, maka rukun itu biar apa Bu? Ini
penyalahguna narkoba, kenakalan remaja itu berasal dari keluarga-keluarga yang biasanya tidak harmonis, ya. Keluarga-keluarga divorce. Oke, dan inilah problem-problem pernikahan zaman sekarang. Kalau Bu Rofi bedah, aduh, gitu ya, bisa maghrib kita nggak selesai. Tapi ini sudah menunjukkan gambaran bahwa memang menjalani pernikahan itu tidak mudah. Tapi ingat, pernikahan adalah ibadah. Maka kalau ada masalah, berusaha ngatasin masalah itu terhitung juga sebagai ibadah kita, Bu. Ya, jadi kalau ada masalah segera dicari jalan keluarnya, ya. Nah, selanjutnya ini, Ibu lihat apa ini? Iya. Ya, tolong ya, nitip banget pesen. Hindari konflik sama pasangan di depan anak. Kemarin yang ngadong di kubu, ya sudah, yang kemarin-kemarin udah kadang terjadi ya sudah. Tapi janji ya, mulai hari ini dan ke depan tidak lagi marah sama pasangan di depan anak. Kenapa Bu Rofi? Ini anak cuma bisa ngeliat, denger, ngerasain, tapi nggak bisa ngomong. Tapi apa? Dia menyimpan banyak rasa di sini, gitu kan? Salah satu dampaknya apa, Bu Rofi? Anak hilang percaya sama kedua orang tua, pelan-pelan. Hilang percayanya gimana, Bu Rofi? Dia mikir, bapak ibunya punya masalah aja nggak bisa ngatasin, gimana ngatasin masalahku? Itu kalau anaknya udah remaja. Kalau anaknya masih PAUD begini, masih RA, biasanya apa? Sering melanggar aturan. Jadi suka cari perhatian, sengaja melanggar aturan gitu ya. Maka kalau anak kita mungkin akhir-akhir ini kok lagi sering banyak melanggar aturan, coba dicek kita berdua sama pasangan lagi baik-baik saja. Begitu ya. Oke, selanjutnya apa? 4, orang tua bisa membagi waktu antara pekerjaan dan pengasuh. Nah, lo ibu-ibu yang bekerja, bapak-bapak yang bekerja, bagi waktu ya, kerja jalan tapi tolong ngasuh anak jangan ditinggalkan. Karena basicnya apa? Kalau kita dekat sama anak, anak kita punya fondasi yang kokoh. Mau nggak tak bagi tips biar kita dekat sama anak kita? Mau? Mau? Tapi wajib praktek? Ya. Tepuk 1, 2. Oke, tak bagi 3 tips. Boleh dicatat, boleh diingat-ingat di sini. 3 tips biar saya dekat sama anak saya, sehingga nanti sampai dia di usia berapapun rasanya saya gampang ya narik anak ini kembali kepada ayah dan ibunya. Tips yang pertama, biar dekat sama anaknya, ya, sering sentuh dan usap anakmu sehari minimal 4 kali. Anak laki-laki senang disentuh di area mana tadi? Bahu bunda. Anak perempuan di mana tadi? Cakep. Sehari minimal berapa kali? 4. Iya. Gampang buatan. Gampang. Tapi tolong, ini bukan cuma anak yang kecil-kecil ini ya. Ini yang kecil-kecil punya kakak nggak? Punya. Nah, kakak-kakaknya juga sama. Kan anak kita nggak cuma yang kecil ini. Di rumah ada kakak-kakaknya kan? Tolong kakaknya juga punya hak yang sama. Sehari minimal berapa kali tadi? 4. Gampang boten sih nyentuh anaknya sehari 4 kali? Gampang tapi memulainya belum. Gampang, tapi memulainya. Itu. Misalnya tidak pernah. Oh iya, bagi yang tidak pernah sama sekali, sebenarnya 4 sentuhan itu gampang dimulai. 1, ketika Anda membangunkan anak sholat subuh. 2, ketika anak berangkat sekolah. Salim kan? Salim itu sentuhan kok. Tangan kanan salim, tangan kiri pegang pundak kan? Hati-hati ya nak di sekolah. Ya kan, ini sentuhan kan? Ini sentuhan gitu. Ya kan? Yang ketiga, saat mungkin anaknya pulang sekolah atau kita pulang kerja. Yang terakhir, sentuhan saat anak lagi apa? Belajar. Anak kalau belajar di mana biasanya? Yang kakaknya yang PAUD ini misalnya ada SMP, SMA, itu belajar di mana biasanya? Di kamar kan? Sentuh dia. Ya, tergantung. Kalau laki-laki di mana? Di sini. Halo, ganteng. Ya. Nah, lucu ya, ini 2 tahun malaikat kecil ya. Bau surga banget. Maka perhatikan 4 sentuhan dan itu berlaku untuk semua anak. Dan tolong 4 ini kalau bisa sebisa mungkin jangan dirapel, kecuali darurat. Oh iya. Dirapel itu pripun Bu? Ya jenengan nyentuh terus ngitung ke kapak gitu. Ya kan, ada kan yang begitu ya. Mas sini mas, sini mas, sini. Terus disusul siji, loro, telu, papat gitu ya. Itu rapelan. Kalau bisa bukan rapel.
ya, kecuali darurat. Misalkan memang kita kerja luar kota, benar-benar nggak ada waktu, hari itu full, ya udah pulang langsung aja, anaknya disentuh 4 kali masing-masing. Oke, itu yang pertama. Resep yang kedua, biar dekat sampai anak, sampai nanti dia dewasa. Yang kedua adalah pastikan pernah mengatakan kata sayang ke anak secara 4 mata. Pernah bilang sayang, atau kita bilang I love you nak secara 4 mata ke anaknya. Bisa Bu? Sudah pernah bilang I love you ke anaknya? Sering. Alhamdulillah sering. Bilang sayang pernah? Sip, tolong 4 mata ya. Ya, dan ini karena anaknya masih kecil ya. Kalau yang anaknya udah gede, justru yang paling darurat itu anak nomor 1. Tadi saya udah nyinggung anak nomor 1 ya. Kalau yang paling darurat malah anak nomor 1. Kenapa? Anak nomor 1 itu sering lihat adik-adiknya. Pengen kayak adik-adiknya, tapi kayaknya ayah bunda nggak ada waktu untuknya gitu ya. Jadi datang ke anak nomor 1 gitu. Kalau saya sendiri ke anak nomor 1 itu sering bilangnya Pak kakak, anak-anak saya paling gede cewek ya. Kalau udah gede gitu saya sentuh aja punggungnya, saya bilang apa kakak, maafin bunda ya kalau bunda ada salah sama kakak ya gitu. I love you kak gitu. Jadi saya bilang kamu makasih, kamu udah jadi kakak yang baik buat adik-adikmu, itu boleh. Ibu bangga kamu jadi anak baik terus ya. Ingat sambil disentuh aja. Kalau cowok di pundaknya kan, makasih ya udah jadi anaknya bapak atau ibu yang baik ya gitu. Terakhir apa I love you gitu. Ya kalau kan anak saya udah gede, kalau dibilang I love you dia jawabnya apa? Kakak I love you. Dia bilangnya begini. Akhirnya kalau ketemu bundanya apa? Bunda. Menunjukkan apa? Sayang. Ini namanya bahasa kasih. Maka siap nanti bilang begitu ke anaknya. Aduh, ini wajah-wajah nggak sabar praktek ya. Oke, silahkan nanti praktek ke anaknya. Yang terakhir ya. Udah jam berapa sih? Oh ya benar, harus diakhiri. Yang terakhir. Tadi yang pertama apa ya? Sentuh, usap anak sehari minimal 4 kali. Yang kedua, bilang sayang ke anaknya. Yang terakhir, doakan anakmu di depannya. Ulangi. Doakan anakmu di depannya. Ya. Kita biasanya kalau berdoa itu kan saat habis sholat, ya kan? Atau mungkin saat nggak ada anak. Tapi justru doakan saat anak kita di depan kita. Contohnya apa Bu Rowi? Contoh. Nih anak RA kita pulang dapat kosakata yang aduhan. Di rumah diajarin tutur kata santun, lembut, pulang tiba-tiba kaki 4 dia bisa ngomong. Ada kan beberapa anak begitu? Karena apa? Dengar temennya ada yang ngomong gitu, dia ngikut aja. Maka tugas bunda apa? 1, ingatkan anak, luruskan dia. Adek maaf, itu kata-kata yang kasar sekali nak. Jangan diucap ya nak ya, itu tidak baik. Ingatkan, yang kedua doakan. Kalau masih segini dudukin di depan kita. Sini dek. Coba tangannya gini, dipegangin. Sini ya, bunda mau doa nih. Ya Allah, semoga anak bunda yang ganteng ini tumbuh jadi anak yang tutur katanya santun. Ya Allah, ayo dek bilang apa dek? Amin. Diaminkan bareng. Atau hari itu anaknya tangannya nggak bisa dijaga, gitu ya, kakaknya lagi anteng ditowel, atau mainannya lagi bagus-bagus diboyarin gitu ya. Pertama ingatkan, maaf, tangannya dijaga yang baik. Yang kedua apa? Doakan. Langsung dudukin aja di depan kita. Ya Allah, semoga anaknya bunda yang solehah ini jadi anak yang tangannya bisa dijaga. Paham maksud saya bunda? Kalau kita doakan anak di depan kita, 1, anak ngerti apa harapan orang tua ke dia. 2, kita ngajarin aspek spiritual bahwa segala sesuatu mintanya kepada paham? Siap mempraktekkan 3 hal tadi ke anaknya. Nanti jaminannya apa Bu? Kita jadi lebih dekat sama anak-anak kita ya. Maka ya Allah, bagi yang bekerja, baca yuk. Waktu kebersamaan. Iya.
sama anak. Waktu kebersamaan sama anak itu sangat mahal, Bu. Mungkin sekarang dia masih kecil-kecil begini, agak merepotkan kita ya, Bu. Ada yang nyampe rumah, maaf, ujung dasarnya dipegangin anaknya. Ada yang bahkan kalau ke toilet, anaknya nungguin di depan toilet. Cepet ya, Bu, terus main sama aku, ada yang begitu. Minum masih, Bunda, minum. Maaf, masa mudanya masih. Iya. Capek, Bu. Iya. Jujur aja, jangan bilang nggak capek, Bu. Tapi nyampe rumah selonjoran nyari minyak angin gitu. Udah bilang capek juga nggak apa-apa, Bu. Memang capek kok, Bu, ngurus anak. Tapi tolong ya, yang ikhlas dan ridho. Kenapa? Masa kanak-kanak mereka sangat cepat berlalu. Nanti tiba-tiba saja mereka sudah mendewasa dan akan punya dunianya, begitu kan? Dan apa? Mungkin datang ke kita sesekali aja. Maka biar nanti saat dewasa kita nggak kehilangan mereka, praktekin tadi beberapa hal yang Bu Rofi pesankan. Siap? Iya. Oke, belai, bicara, bermain, dan berpikir. Biasakan sama anak, ini karena cewek harus begini ya. Biasakan tatap wajah, tatap mata ya. Dan ajarkan seperti ini ya, anak-anak untuk bisa menjaga dirinya. Oke, wujudkan keluarga yang aman untuk anak bertumbuh. Terakhir, pesan dari Bu Rofi, terputusnya amal seorang manusia ketika nanti dia sudah tidak ada, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh solehah untuk kedua orang tuanya. Maka mari bersemangat menjadikan anak kita tumbuh jadi anak yang cerdas, pintar, berprestasi, soleh dan soleha. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda, Ayah semuanya untuk waktu yang luar biasa. Saya kembalikan ke MC, barangkali ada sesi tanya jawab, saya persilahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Rofia atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Memasuki ke acara yang kelima, yaitu tanya jawab. Monggo silahkan wali murid jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo Bu, jika ada yang mau bertanya soal materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Rofia. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya karena sebagian kelompok bermain amphibious itu rata-rata usia 3-4 tahun itu speech delay. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang memberanikan? Rata-rata itu 4 tahun itu sudah apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut namanya Bunda. Nama saya Rina, saya wali dari Nabila. Jadi saya mau tanya, tadi kan dijelaskan tentang yang melukai anak itu ya. Jika kita tidak sengaja melukai anak, itu bagaimana cara mengobatinya? Sementara anak kita mungkin sudah remaja gitu. Oke. Baik Bu, baik. Bu Rina ya, Bu Rina. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina. Tepuk tangan dulu buat Bu Rina. Keren nih pertanyaannya. Gimana ya Bu kalau sudah kadang ada luka gitu. Satu lagi, ayo diwali segini banyak daripada harus kepejagoan. Oke, silakan. Silakan. Ya, sebut namanya. Ini anak kendal kan gitu kayaknya. Iya. Sebut nama, apa pertanyaannya? Ya, Assalamualaikum Ibu. Saya Rinis, ibu dari Kakak Sena. Iya. Sebelumnya saya pernah cerita sedikit Bu, bahwasanya saya pernah mengalami baby blues dan pernah konsul psikolog mengenai kena depresi sindrom stadium 2. Ya. Jadi begini, bagaimana cara kita metode healing untuk diri sendiri, bahwasanya orang tua kan sering mengalami stres gitu, apalagi untuk mendidik anak, sehingga sebagai orang tua supaya sehat dan anak-anak pun juga tumbuh baik. Masya Allah. Iya. Bu Riris anaknya berapa? Apa Bu? Anaknya berapa? 2. 2. Yang di sini yang nomor 2. Yang pertama juga kemarin di sini kan sudah lulus. sudah SD. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Riris. Tepuk tangan buat Bu Riris. Wah, ini pertanyaannya dari semua loh. Ini levelnya level
mamanya. Silakan Bun. Silakan. Sebut namanya ya Bun. Pertanyaannya Itu apa? juga. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Widya, wali dari Abida Nurul. Mau bertanya Bu, jika anak itu, terutama perempuan nih ya, suka ini memerintah atau dia suka kadang berkehendak kayak gitu, nggak cuma sama teman kayak gitu. Dan gimana caranya untuk mengatasi anak yang terkena bullying? Oke, atas ini Bu. Terima kasih Bu Wida ya, Bu Wida. Iya. Baik, tepuk tangan buat Bu Wida, Bu Rina, Bu Riris, dan Bu Wida. Barangkali pertanyaan beliau bertiga tadi mewakili juga pertanyaan bunda-bunda semua ya. Baik, pertama dulu dari Bu Rina. Bu, kalau kadung ada luka pada anak kita, dulu mungkin kita punya anak pas dia masih pertama, kita belum pinter-pinter amat jadi orang tua, mungkin wawasan kita belum banyak, dulu belum banyak banget sesi-sesi parenting begini. Terus anaknya sekarang udah kadung gede, saya harus gimana ya Bu? Gitu ya. Bu, pertama sadari memang oke, bahwa setiap kita itu tidak ada kok yang sempurna. Saya dan Anda ini kan manusia biasa. Jadi kadang kita pun pasti pernah punya salah dalam level yang ringan, sedang, bahkan ada juga yang sampai level berat punya salah ke anak. Maka akui saja itu Bu, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Anaknya udah gede, mulailah dengan minta maaf. Mulailah dengan minta maaf Bu. Saya kalau boleh jujur, dulu saya punya anak pertama kedua itu saya masih studi ya. Dulu saya kuliah sambil nikah. Karena beban kuliah juga tinggi waktu itu, kadang-kadang pun saya punya salah sama anak Bu, meskipun yang namanya saya dulu belajarnya juga tentang psikologi, tapi namanya antara ilmu sama praktek itu sangat beda gitu kan. Maka saya pun mengakui apa yang saya sampaikan di parenting begini itu karena saya nggak kepingin Bunda mengulang kesalahan saya. Kalau tadi saya bilang kita ini punya banyak salah sama anak nomor satu, itu juga terjadi sama saya Bu Rina. Bahwa ketika jadi orang tua, dulu punya anak pertama mungkin belum pinter-pinter amat jadi orang tua, masih proses belajar, masih proses noto hidup gitu ya Bu ya. Kadang tanpa sadar anak dapat proyeksi-proyeksi emosi yang kita rasa. Terus gimana Bu Rofi? Pertama minta maaf ke anak, karena kita nggak sempurna. Maka saya sering tuh datang ke anak nomor satu saya Bu, karena dia perempuan saya elus punggungnya. Kalau anak ibu cowok tuh yang pertama ya elus saja pundaknya. Ibu bilang apa tadi saya katakan? Nah, maafin Bunda ya kalau Bunda ada salah sama kamu gitu. Kadang di sisi-sisi kita lagi moodnya bagus sama anak Bu, sadari aja. Karena kebetulan saya itu anak pertama kedua kesundulan Bu. Jadi tumpuk-tumpuk saya merasa bersalah sama anak nomor satu saya sampai sekarang itu. Istilahnya dia aslinya nggak nyampe 2 tahun, dia udah punya adik lagi, harus berbagi. Ada yang di sini yang senasib sama saya kesundulan gitu. Ya Allah, itu baby yang kesundulan itu biasanya problemnya emosi ya. Ada problem emosi di anak tersebut gitu. Jadi harus sering di treatment gitu. Maka saya sering datang ke anak itu sambil mengatakan apa? Maafin Bunda ya Nak. Kalau Bunda dulu ada salah. Pas lagi di sesi santai, anak itu pun masih ingat saat dulu Bunda pernah ngelakuin ini loh ke aku. Dulu Bunda pernah maksa mau nyambut gigi aku, padahal aku tuh, nah itu aja dia ingat. Itu dia usianya sekitar berapa tahun ya? Kita terus mengenang memori-memori itu. Maafin Bunda ya. Nah ternyata saya jadi semakin kesini anak-anak udah gede makin ngerti. Semua memori yang terjadi di usia dia kecil ini kuat banget dia rekam. Sekarang dia udah dewasa, ngerti semuanya. Aku masih ingat semua Bunda. Di situ saya mengakui kesalahan saya bilang ke anak itu apa? Maafin Bunda ya Nak. Kalau Bunda nggak salah gitu, doain Bunda ya, biar Bunda makin jadi ibu yang baik buat kamu gitu. Terus saya bilang apa tadi terakhir? I love you. Makasih kamu udah jadi kakak yang baik ya buat adik-adik kamu gitu. Dia nggak banyak jawab karena dia bukan tipe yang banyak bicara. Dia cuma bilang gini, love you too. Terus rangkul aja atau peluk. Itu cara ngobatin luka Bu. Jadi memang kalau saya boleh katakan nggak ada orang tua yang tidak pernah menorehkan luka di anak ya.
Mungkin sebenarnya nggak ada yang sengaja gitu. Maksud kita baik tapi diterima anak nggak baik kan? Gitu. Misalkan tadi maksud kita bagus tapi bagi anak ibu tuh cerewet, ibu tuh suka ngomel-ngomel, ibu tuh suka nyuruh-nyuruh, ibu tuh maka apa? Akui. Kalau bunda ada salah minta maaf. Begitupun. Jadi lakukan ini secara istilahnya secara kontinu, nggak harus sehari 3 kali kayak makan. Misalkan pas moodnya lagi sama-sama bagus, ingatkan itu. Atau di momen-momen tertentu dia begitu ya Bu ya, hadir. Dan ini dilakukannya 4 mata sama si anak. Ketika itu dilakukan nanti gimana Bu Rofi? Dia akan mendekat ke kita. Karena ada apa? Trust yang dibangun. Ada kepercayaan yang muncul. Jadi anak-anak yang punya luka itu kalau orang tuanya nggak mencoba mendekat dulu, ya anak itu nggak akan dekat ke dia. Sama-sama akhirnya merasa terasing. Dan maaf, kondisi seperti ini banyak sekali Bu. Sayang sama orang tua tapi dia nggak bisa menyentuh orang tua. Kenapa? Orang tua juga nggak pernah memulai. Maka mulailah sentuhan-sentuhan kecil sama anak. Kalau sulit ya tadi kan Bu lewat mungkin bangunkan sholat subuh itu kan nyentuh kan. Kak, subuhkan. Itu kan sentuhan pertama. Sentuhan berarti pas penjenggukan asrama Bu, nggak apa-apa, karena kan ibu sudah mempercayakan anak itu di asrama kan. Maka pas telepon ibu juga bilang, anaknya laki apa perempuan? Laki-laki kan, Mas, ibu cuma mau bilang, ibu sayang kamu, I love you Nak. Ibu anaknya di sana bilang, kenapa Bu? Mungkin ibu bilang gitu kan? Enggak, cuma mau bilang aja, ibu sayang banget sama kamu yang semangat di asrama belajarnya ya. Gitu. Iya Bu, itu kayak apa? Jelas kayak vitamin. Kita transfer energi, emosi positif kita ke anak gitu. Dalam hati anak dia bilang apa? Kok enggak dari dulu sih Bu bilang begitu? Giliran aku udah di asrama, ibu baru bilang I love you kan gitu ya. Nanti pas penjengukan, ibu ulang. Maka tolong buat yang anaknya di asrama, di pesantren, tolong ya Bu. Saya pesen banget karena saya banyak dengan kasus-kasus anak-anak pesantren, anak-anak asrama. Tolong kalau jadwal penjenggukan atur waktumu untuk bisa jenguk dia. Jangan sampai kalau misalkan ibunya nggak bisa ya bapaknya salah satu, jangan sampai dua-duanya nggak jenguk. Kenapa? Rasanya terabaikan ketika ada satu persatu anak dijenguk orang tuanya dan aku mana orang tuaku gitu kan, itu sakit banget. Maka kalau bisa sebisa mungkin ya Bun, ini kan ada Bu Rina yang anaknya asrama, please ya, anak butuh kita. Kalau ataupun sekarang udah di asrama nggak apa-apa, karena anak itu biasanya sudah siap dilepas di asrama itu kan minimal usia SMP. Kalau SD gitu saya belum rekomendasi anak-anak di pesantren kan ya, karena masih butuh apa? Kelekatan, bonding, ya, attachment sama orang tuanya harus kuat dulu sebelum dilepas. Tapi juga jangan anak dipeluk terus sampai gede. Maksud saya ada saatnya memang dia harus mandiri dengan hidupnya. Tapi basicnya apa? Kedekatan kita sama anak harus kuat. Gitu Bu Rina, nggak ada kata terlambat ya. Pas penjenggukan wajib hadir ya. Bilang apa ke anak tadi Bu? I love you. Sini ya Bu ya. Oke. Selanjutnya yang kedua Bu Riris. Bu, saya pernah terdiagnosa postpartum syndrome ya. Jadi itu depresi pasca melahirkan ya. Dan tadi stadium 2. Terus sekarang saya anaknya udah mulai tumbuh gede. Saya harus gimana Bu biar jadi ibu yang waras? Jadi sebenarnya kondisi ibu kemarin dipengaruhi hormon kehamilan. Jadi hormon kehamilan dan melahirkan itu memang mempengaruhi kerja hormon stres pada perempuan Bu, sehingga beberapa perempuan itu jadi mudah mengalami depresi. Ya karena apa? Fisiknya capek, ada ketakutan, kecemasan, nggak bisa jadi ibu yang benar, nggak bisa ngerawat anak dengan baik, mungkin asinya nggak lancar-lancar, udah mungkin banyak komen, tambah depresi banget gitu. Tapi alhamdulillah ibu sudah keren sekarang, hanya tinggal menjaga Bu. Berarti tolong ibu jarak antar anaknya dijaga yang baik ya. Kalau ataupun anak pertama pernah mengalami depresi, yang kedua belum tentu juga kadang-kadang. Atau yang pertama enggak, terjadinya yang kedua juga sangat mungkin karena kondisi setiap orang berbeda-beda. Hanya sekarang gimana jadi ibu yang waras? Pertama, yang paling bisa jaga kita diri kita sendiri. Yang paling bisa mencintai diri kita sendiri. Ya maka kita harus care sama diri kita. Kita ngurusin anak dan keluarga capek ya Bu ya, capek, tapi jangan lupa ngasih me time.
waktu untuk diri kita. Kalau capek istirahat. Saya pernah ngerasain punya 2 anak kecil-kecil kesundulan itu. Saya kalau capek saya tidur. Izin ke anak, nah ibu izin ya, ibu mau tidur sampai jarum panjang angka sekian. Biasanya saya butuh waktu 10-15 menit untuk tidur. Tolong adik sama kakak mainannya di rumah, saya kunci. Dan saya tidur bener tidur. Kenapa? Saya butuh me time. Saya harus tidur. Ya, jangan asuh anakmu dengan lelahmu. Ya kan? Mungkin rumah berantakan sedikit yang nggak apa-apa deh, tapi sayanya waras dulu gitu. Jangan maksain beres-beres tapi mulutnya sambil ngomong terus gitu. Nah itu apa? Anaknya yang terluka gitu. Kasihan ya. Yang kedua, itu pola hidup sehat. Tolong, mak-mak jangan biasakan masih tetap scrolling di atas jam 10 malam. Halo mak-mak. Ya, karena scrolling di atas jam 10 malam itu rawan membuat hormon kortisol naik. Kortisol itu yang menyebabkan terjadinya stres. Jadi kortisol itu bisa ditekan dengan apa? Tidur yang benar. Jadi kita harus tidur di rentang jam 10 sampai jam 1 malam. Ya. Yang kedua, kalau pagi-pagi bangun tidur jangan buka HP dulu sebelum meditasi. Halo Bu, kalau bangun tidur, ibu bangun tidur baca doa kan? Ya. Bangun tidur, baca doa itu udah meditasi awal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada HP itu udah ngelambai-lambai, buka aku dong. Jangan buka HP dulu. Silahkan Anda ambil wudu dulu, sholat subuh dulu, zikir sebentar, syukur misalkan bisa baca Al-Quran sebentar, baca sebentar. Setelah itu apa? Kortisolnya turun Bu. Jadi kortisol itu yang menyebabkan stres pada diri kita, itu bisa turun dengan meditasi. Kalau muslim ya pakai sholat, pakai zikir itu udah meditasi kan turun. Kalau sudah turun baru ibu buka handphonenya, siap untuk ngecek kerjaan, ngecek apa begitu Bu ya. Jadi jangan buka gadgetmu sebelum kamu ibadahnya tuntas dulu. Terus yang terakhir apa? Selain pola itu ya pola makan, good food is good mood. Ulang ibu. Ya, kalau makannya bagus akan mempengaruhi emosinya. Kalau makannya berantakan, apa-apa makan dan gak dipikir yang masuk ke perut, ya sudah biasanya mempengaruhi mood. Ya, maka perhatikan apa yang kamu makan ya. Kemudian apalagi punya teman untuk sharing atau cerita ya Bu. Ya punya sahabat. Idealnya suami kita itu sahabat kita Bu. Tapi kalau suami tipe yang aduh buat cerita juga gak sulit tuh Bu, berarti punya sahabat. Tapi tolong pesan saya buat mama, tidak ada persahabatan laki-laki perempuan yang sudah beristri. Kalau mau sharing, cari sahabat ya. Kalau ibu ya sesama ibu-ibu, jangan ibu-ibu sama bapak-bapak, bapak-bapak curhat rumah tangga sama ibu-ibu. Nanti jadi berlanjut itu, nggak jadi cari solusi malah nambah masalah ya, karena Kapinter Kebumen ini angka kekokohan keluarganya juga harus ditingkatkan lagi. Gitu ya Bun. Oke, yang terakhir jangan lupa pesannya Pak RT nih. Pak RT, Bu RT, olahraga. Olahraga Bu. Olahraga itu membuat kita waras. Ya, seminggu paling nggak 2-3 kali. Jogging boleh, apalah ibu sukanya olahraga apa gitu. Yang penting jangan olahraga ngikutin tren, bikin stres malah gitu. Aduh mau running tapi sepatunya belum yang terbaru, mau sepedaan belum beli sepeda lipat. Alah udah Bu, apa yang bisa dilakuin, gerak-gerak aja dulu, nggak usah beli A, B, C, D gitu ya. Mensyaratkan banyak hal untuk sehat dan begitu Bunda ya. Semoga bisa apa sih dilakukan. Mungkin next time tema parentingnya tentang kesehatan mental orang tua juga boleh ya. Oke, terima kasih. Yang terakhir dari Bunda Wida. Apa tadi ya? Ya Allah, udah siang apa ya? Anaknya sifatnya suka merentah. Oh iya, ya Allah Bu, anaknya suka nyuruh-nyuruh. Bu, kelebihannya anak ibu ini ke depan tipikal pemimpin. Memang ada anak yang tipenya itu nyuruh-nyuruh. Kamu sana ya, itu situ. Itu besok siap jadi pemimpin. Tapi dia rentan jadi pelaku bully. Bukan korban itu, bisa malah pelaku. Gitu ya. Jadi, kamu sana ya. Ini sepatuku bawain. Piringku cuciin. Bisa nyuruh temannya. Jadi suka ada
tipikal anak yang suka ngebosin gitu. Maka kalau tipe begini gimana Bu Rofi? Ajarkan dia tentang empati, kasih sayang. Dia punya jiwa pemimpin, tapi ajarkan ke dia jadilah pemimpin yang menyenangkan, pemimpin yang disukai nanti oleh teman-temannya, gitu ya Bu ya. Diajarkan kerjasama. Maka salah satunya ya stimulasi di PAUD ini kan juga ngajarin itu. Gitu Bu, ya bisa lewat cerita-cerita itu Bu, ya silahkan nanti diceritakan. Kemudian biar anak nggak jadi korban bully, anaknya diupayakan berani speak up. Prinsip biar anak nggak jadi korban bully itu harus diajarkan berani speak up apapun yang terjadi ke dia. Yang kedua, speak up itu berani bicara, berani ngomong. Misalkan ada temennya yang mukul dia harus berani ngomong. Jangan mukul ya, kalau dipukul kan sakit. Dia diejek, dipanggil namanya nggak pakai namanya tapi nama bapaknya. Dia kita ajarin berani ngomong. Jangan panggil itu ya, namaku kan ini. Kalau Kak anak PAUD ngajarinya pakai role play ya Bu, main peran. Main peran. Kalau anak SD boleh tetap dengan main peran, diajarin cara ngomongnya. Yang kedua juga perhatikan sisi kerentanan anak kita dibully karena apa? Karena kan anak itu dibully sebabnya macam-macam. Karena fisik, oke, berarti mohon maaf juga sambil fisiknya kita benerin ya. Sambil fisiknya kita benerin, misalkan kita benahin agar dia juga bisa punya pertahanan diri yang baik ya. Contoh, anak saya yang cowok dulu yang tengah itu juga waktu kecil badannya kecil, suka dikerjain temennya, bahkan di kamar mandi dia pernah dikunci. Masih ingat sekali saya, namanya kebetulan Haikal, tapi kalau di sekolah itu dipanggil kalkun. Saya masih ingat sekali, kalau setiap kali pulang itu apa? Dapat laporannya macam-macam gitu ya. Sampai akhirnya saya mentoringnya juga gak gampang waktu itu. Saya ajarin dia untuk berani bicara ke temannya. Mamas coba bilang ke temenku, aku gak mau dipanggil kalkun, namaku Haikal gitu ya. Jadi diajarin berani bicara. Terus yang kedua, kita bentuk tubuhnya Bu, gitu. Akhirnya saya treat fisiknya agar dia fisiknya juga jadi baik gitu. Akhirnya kita ajarkan bela diri, olahraga, begitu ya. Sampai akhirnya sekarang justru dia jadi bestie sama teman-temannya yang dulu suka bully ya, sekarang jadi teman lagi. Jadi maksudnya Bun, kita ajarin anak, tapi juga apa yang menjadi kerentanan anak ini dibully kita bantu, kita benahi, begitu ya. Seperti itu Bun, dan insya Allah asal anak berani cerita kita bisa meminimalisir. Karena anak nggak boleh jadi korban bully, tapi juga nggak boleh jadi pelaku bully. Ya, dua-duanya akan ada dampak untuk psikologisnya di masa dewasanya. Begitu Bu, terima kasih ya, Masya Allah, sungguh sangat bahagia. Ada terakhir? Oke silakan. Oke silakan Bu. Bagaimana seorang ibu yang bisa menjadi peran ganda bagi ibu yang sudah single parent? Oh iya, sosok ayah tetap hadir. Oh iya, baik. Terima kasih Bunda. Karena tadi Bu Romi mungkin menyebutkan sosok ayah. Bagaimana dengan untuk kasus-kasus single parent? Untuk yang single parent Bun, tolong tetap berusaha menghadirkan figur ayah. Lewat siapa? Kakeknya, Pak D-nya, guru laki-laki di sekolah. Kan misalnya SD itu kan kadang ada Pak Guru olahraga, ada Pak Guru. Jadi tetap ada sosok ayah ya gitu. Maksudnya kalau toh pun masih memungkinkan ada hubungan baik dengan, kan single parent itu banyak sebab ya, apakah suaminya meninggal atau suaminya divorce, berpisah. Upayakan memang tetap ada hubungan yang baik dengan nggak ada mantan bapak ya, dengan bapaknya si anak, adanya mantan suami. Upayakan kalau memungkinkan, tapi mungkin ini sangat kasuistik, mungkin situasinya beda-beda. Yang penting Bu, figur ayah tidak harus selalu dari ayah kandung. Ya, masih ingat Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW itu juga anak, dia ditinggal ayahnya dari sejak kecil ya. Digantikan oleh siapa? Pamannya, kakeknya, kan gitu kan? Hadirlah sosok-sosok bapak dalam kehidupan Rasulullah. Dan juga bisa bertumbuh sebagaimana anak-anak yang normal, bahkan
beliau menjadi pemimpin yang luar biasa. Begitu Bunda, jadi bagi yang single parent nggak apa-apa, karena memang setiap kita kadang menjalani takdir yang beda-beda Bu, begitu ya. Maka prinsipnya adalah acceptance terhadap situasi dan kondisi yang ada. Acceptance itu penerimaan. Karena ketika kita menerima apapun kondisi yang ada pada diri kita, disitulah Allah akan berikan banyak kemudahan dalam diri kita. Aku terima ya Allah apapun takdir yang saat ini Engkau hadirkan dalam diriku, gitu ya. Misalkan suamiku jauh, suamiku ternyata harus berpisah dariku, aku punya anak yang mungkin ada keterbatasan, aku mungkin segala macam kan setiap kita berjuang dengan hal-hal yang kita perlu berdamai masing-masing ya. Maka terima itu ya, semakin kita menerima, semakin Allah akan berikan banyak pertolongan-pertolongan yang luar biasa dalam hidup kita. Begitu Bunda, semoga lain waktu kita bisa sharing lebih banyak. Ingat PR dari Bu Rofi tadi ya. Apa saja PR yang mau dilakukan di rumah sebelum saya tutup? 335. 335. Yang kedua, sentuh anak minimal 4 kali sekali hari. Terus katakan I love you ke anak secara 4 mata. Yang terakhir apa tadi? Doakan anak di depannya. Masya Allah. Semoga saya dan Anda dimudahkan untuk punya anak yang soleh-solehan. Semoga keluarga kita tumbuh jadi keluarga yang sakinah, dapat rezeki yang berkah. Suatu saat semoga sekeluarga berkumpul di jannah. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Rofia atas materi yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara, yaitu acara penutup. Alhamdulillah acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada para tamu undangan, kepada hadirin yang sudah bersedia hadir. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pembawa acara, jika ada salah-salah kata mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Barangkali pada ibu-ibu kita boleh foto bersama, sesi foto bersama. Udah ya. Namun sebelum kita berfoto, saya mau bertanya kepada anak pertama saya, lukakah hatimu dahulu anakku? Pernahkah engkau merasakan luka tapi tidak tersembuhkan sampai sekarang? Jujur ada. Ada, tapi ya namanya juga kita sama-sama manusia ya Bu. Saya juga pasti lebih banyak kasih luka ke Ibu, jadi ya I love sama I love you too, Ma. Mari kita sesi foto sesi bersama. Bunda Pak. I love you. Ini yang membuat saya monggo diangkat kursi Ustazah, minta tolong kita sisi pertama. Nanti juga ibu-ibu ya, biar kenang-kenangan betapa luar biasa materi hari ini ya Bu. Iya enggak? Luar biasa enggak? Luar biasa, terima kasih. Berarti saya tidak salah mengundang pemateri. Monggo. Ya, mau foto dulu. Kursi kursi. Bukan kursi yang besar. Oh, berdiri aja. Oke, monggo silakan. Seksi dokumentasi monggo. Foto dulu baru founder ya. Ya, silakan. Untuk sesi pertama dari Bunda Rofia dari